Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kembali lagi bersama dengan saya Andika Hendra Mustaqim. Kali ini saya akan menyampaikan berkaitan dengan podcast refleksi, membahas tentang sehat. Sehat itu adalah segalanya. Gitu kan. Kita apa ya melihat ketika kita menjenguk teman yang sakit baik di rumah sakit ataupun ada di rumah, maka kita akan merasakan kesehatan itu sangat penting. Ketika kita mengalami rasa sakit, ketika kita sakit, kita akan menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa sehat itu adalah segalanya. Bahwa apalagi ketika mereka yang sudah selamat gitu kan, sudah melalui fase. Jadi kesehatan itu menjadi suatu hal yang sangat penting ya, karena kita bisa merasakan ketika orang-orang di sekitar kita atau diri kita sakit, kita akan berpikir tentang sehat. Sebenarnya apa sih sebenarnya filosofi kesehatan itu seperti kenapa itu sehat itu menjadi sangat penting dan sehat itu menjadi faktor yang utama dan faktor yang utama gitu kan ketika kita berbicara dalam kehidupan. Kita ketahui bahwa berkaitan dengan kesehatan itu adalah nikmat yang sangat apa ya, bisa dikatakan itulah nikmat yang utama, nikmat yang pertama. Bahkan ketika orang yang pertama kali kita ketahui, ketika kita bertemu dengan kawan yang lama tak berjumpa, kita bertemu dengan orang lain, kita bertemu dengan siapa saja, itu kan hal yang pertama diucapkan adalah apakah sehat gitu kan. Alhamdulillah sehat-sehat gitu kan. Jadi ketika kesehatan itu menunjukkan bagaimana suatu anugerah dari Yang Maha Kuasa. Jadi kesehatan itu mengajarkan kita yang pertama itu adalah rasa bersyukur, ya kan? Ketika kita diberi kenikmatan kesehatan, ketika kita diberi rasa sehat, kita dijauhkan dari penyakit, maka kita akan bisa melakukan aktivitas, ya kan, dengan baik, bekerja dengan baik, belajar dengan baik, dan segala sesuatunya yang baik. Karena di dalam kesehatan itu terdapat rasa syukur. Ketika rasa syukur lagi itu ketika kita menjenguk orang lain ataupun ada anggota keluarga kita sakit, ada kita sakit, bahwa itu kan menunjukkan bahwa oh, kita berarti ada yang sehat. Sebenarnya sehat itu adalah salah satu apa ya, bagian yang paling sering dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa seseorang yang mengalami suatu sakit itu kan paling hanya beberapa tahun, beberapa bulan, mungkin beberapa hari atau beberapa bulan atau beberapa jam saja, tetapi ketika sebagian besar dari waktu kita, waktu manusia itu sehat gitu kan. Ketika juga dengan bayi, berbeda dengan orang ataupun bayi atau yang mengalami kelainan tertentu dan lain sebagainya. Jadi yang penting kan artinya ada suatu kesehatan. Di dalam kesehatan itulah menunjukkan bahwa menjadi suatu bisnis yang besar, karena itu kan ada yang namanya jurusan kesehatan, ada yang dokter, kemudian ada orang menjadi dokter, ada yang menjadi perawat, ada yang menjadi tabib, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, ketika kita melihat bahwa orang berpikir tentang kesehatan, maka dia akan berusaha untuk menjaganya. Menjaga kesehatan itu kan ibaratnya itu dikatakan bahwa itu lebih murah kan dibandingkan mengobati. Cara menjaga kesehatan itu banyak orang olahraga, banyak orang mengkonsumsi vitamin, makan yang sehat, berpuasa dan lain sebagainya. Inti dari kesehatan utamanya dalam menjaga kesehatan sebenarnya adalah bagaimana kita rasa bersyukur, gitu kan, rasa menjaga diri, ya kan, menjaga diri, upaya menunjukkan bahwa kita itu belajar lagi untuk menjadi pribadi yang pribadi yang bersih, pribadi yang energi yang positif, memiliki energi positif dan memiliki pengaruh yang baik. Karena di dalam kesehatan itu bukan hanya bukan hanya terdapat cara cara yang berpikir negatif, karena cara untuk menjaga kesehatan justru yang paling baik adalah cara kita bagaimana berpikir positif tentang segala sesuatu yang terjadi dalam kita, dalam takdir kita, berpikir positif dalam melihat orang lain, berpikir positif dengan cara ya perspektifnya lebih ke arah positif, sehingga ketika perspektif positif maka jiwa kita akan sehat, hati kita sehat, insya Allah tubuh kita juga akan sehat. Kemudian kesehatan itu juga bisa dijaga selain dari berpikir yang positif, itu adalah bagaimana dengan cara
bagaimana bagaimana cara kita itu menjaga hati yang bersih, ya kan? Kebersihan hati bukan hanya kebersihan badan, mandi 2 hari sekali, kemudian kita membersihkan detoksifikasi, detoks digital, kemudian detoks tubuh dengan bekam dan lain sebagainya misalnya. Tetapi dengan menjaga kebersihan itu kan menunjukkan bahwa kita itu bebas dari berbagai macam penyakit, juga kita menghindari hal-hal yang negatif. Energi apa bebas bersih itu juga juga ditunjukkan dengan cara perilaku kita. Perilaku kita itu sepertinya seperti apa? Perilaku kita bisa mampu menjaga perilaku kita dengan baik, perilaku kita dengan positif, ataupun kita hanya melakukan ikut arus dan lain sebagainya. Ketika orang yang berperilaku negatif, kita ya mau nggak mau itu tentunya akan berdampak ke kesehatan karena kita orang yang berperilaku bersih itu akan menghasilkan energi yang bersih. Ketika dia menghasilkan energi yang bersih, maka jiwa dan raganya itu kemungkinan kemungkinan besar akan bersih. Jadi dia psikologisnya juga akan lebih bersih. Dengan demikian, kebersihan itu bukan hanya menyangkut kebersihan secara fisik, tetapi juga kebersihan di dalam hati dan kebersihan di dalam pikiran, gitu kan. Karena tadi kita udah berpikir positif itu kan sama dengan kita juga menjaga gitu kan, menjaga energi energi menjaga menjaga energi membersihkan energi negatif di dalam tubuh kita dengan hingga menghasilkan kita menjadi energi yang lebih positif. Untuk menghasilkan energi positif itu berasal dari jiwa dan raga. Jadi ada kesatuan yang saling menyatu, satu kesatuan yang saling menyatu di antara diri kita dan di antara raga kita. Dan salah satu caranya itu adalah bagaimana kita membangun pergaulan yang baik, gitu kan, menghindari orang-orang yang toksik, memilih bekerja yang baik, gitu kan, menghasilkan pekerjaan yang halal dan lain sebagainya. Dan tindak tanduk kita juga adalah tindak tanduk yang positif sehingga akan berkaitan ataupun saling berkorelasi. Untuk itulah sebenarnya di dalam kehidupan itu membersihkan energi negatif di dalam tubuh kita itu adalah upaya untuk menjaga kesehatan, karena bagaimanapun kesehatan ketika seseorang itu memiliki banyak energi negatif, ya kan, maka itu kan cenderung akan lebih mudah terserang penyakit, karena kan di dalam energi negatif itu ada banyak stres, depresi, ya kan, stres, depresi, tekanan, kemudian kita tidak menerima takdir dan lain sebagainya. Untuk itu alangkah lebih baiknya kita membersihkan hal-hal negatif lainnya. Bagaimana caranya? Yaitu ya Anda tahu, yang Anda tahu sendiri. Kemudian caranya itu ya caranya Anda tahu sendiri dalam kehidupan Anda sebenarnya. Karena cara-cara yang paling gampang itu mungkin yang paling umum adalah mendekatkan diri kepada Tuhan. Cara umumnya itu dengan selalu banyak menyebut nama Tuhan, ya kan. Kalau dalam Islam itu berzikir, beribadah. Ketika orang dalam pendekatan psikologi sosial itu misalnya dengan cara curhat, mendengarkan teman, mengikuti apa istilahnya membangun komunitas baru dan lain sebagainya. Caranya pendekatannya berbeda-beda. Ada yang model terinspirasi seperti saya pernah menonton Amini itu kan salah satu komedian itu salah satu stand up komedian di Amerika Serikat, dia warga keturunan Iran, itu menegaskan bahwa itu salah satu penggemarnya itu karena follow Instagramnya dan dia merasa terhibur dan dia bisa merasa bangkit dan dia bisa merasa tumbuh, dia menjadi berkembang menjadi pribadi yang baik hanya dari komedi. Jadi cara untuk tumbuh menjadi pribadi menjadi yang sehat pada dasarnya itu berasal dari pikiran dan berasal dari hati. Karena itulah sebenarnya permasalahan kesehatan itu kan balik kepada personalitasnya diri masing-masing. Banyak orang yang istilahnya kesehatan itu kan berkaitan dengan gen, kesehatan juga itu berkaitan dengan faktor takdir dan lain sebagainya. Tetapi untuk itu memang semuanya benar, tetapi alangkah lebih baiknya itu kita adalah berpikir positif dan dengan cara kita menghilangkan energi negatif di dalam diri kita untuk terus selalu menjadi pribadi yang terus berkembang, pribadi yang menjadi yang positif sehingga kita menjadi pribadi yang sehat. Karena sehat itu kan tercermin di dalam pikiran, tercermin di dalam hati, dan tercermin dalam tindakan. Sehingga dengan kita menjadi diri yang sehat, maka obatnya itu ada di dalam diri kita sendiri sebenarnya. Ini berbeda ya ketika sakitnya memang fisik dan lain sebagainya, itu memang urusannya dokter ataupun urusannya berkaitan dengan penyakit.
Karena itu di dalam kesehatan itu kita harus berusaha menjaganya, kita harus berusaha memprotektifnya, kita harus berusaha membuat barrier, membuat dalam lingkungan, dalam pergaulan dan lain sebagainya agar kita terlalu sehat. Saya kira ini aja berkaitan dengan podcast refleksi. Jika teman-teman ada komentar ataupun opini silakan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan follow akun YouTube 100% Autik bersama Andika Indra Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.